Coca-Cola, siapa yang tidak mengenalnya? Merek minuman yang satu ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Dari logo merah yang ikonik hingga botolnya yang unik, Coca-Cola adalah simbol global yang mendominasi industri minuman selama lebih dari 1 abad. Namun, di balik kesuksesan besar ini, Coca-Cola juga menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang menarik untuk dibahas. Bagaimana merek yang telah mendunia ini mempertahankan posisinya? Apa saja yang menjadi kekuatan terbesar mereka dan di mana mereka harus berhati-hati? Mari kita bahas lebih dalam mengenai Coca-Cola. Kita mulai dengan melihat bagaimana Coca-Cola berhasil menciptakan citra merek yang begitu kuat. Bayangkan, di hampir setiap sudut dunia, dari kota metropolitan hingga desa terpencil, Coca-Cola selalu ada. Merek ini sudah melekat di benak konsumen, sehingga minumannya menyegarkan dan tidak jarang terhubung dengan momen-momen bahagia seperti liburan, pesta, dan perayaan lainnya. Citra merek yang kuat ini jelas menjadi salah satu alasan utama mengapa Coca-Cola terus berada di puncak. Ketika kita memikirkan minuman ringan, sangat mungkin yang pertama kali muncul dalam benak kita adalah Coca-Cola. Ini bukan sekedar tentang logo atau iklan, tetapi tentang bagaimana merek ini telah menanamkan dirinya dalam budaya global. Namun, apakah citra yang kuat ini selalu menguntungkan? Sambil kita berpikir tentang hal tersebut, mari kita lihat dari sisi lain. Di era di mana kesadaran akan kesehatan semakin meningkat, produk minuman bersoda mulai menghadapi sorotan negatif. Coca-Cola dengan kandungan gulanya yang tinggi sering dikritik sebagai kontributor terhadap masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Konsumen kini lebih selektif, banyak yang mulai beralih ke produk yang lebih sehat seperti air mineral, jus tanpa gula, atau minuman organik. Meski Coca-Cola telah berupaya memperluas portofolionya dengan produk-produk yang lebih sehat, tetap saja ketergantungan mereka pada soda masih sangat tinggi. Ketika orang-orang mulai menghindari gula dan minuman manis, apakah Coca-Cola akan bisa tetap relevan? Bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan tren ini? Dan apakah mereka sudah cukup cepat dalam berinovasi untuk menjaga pangsa pasar mereka? Beranjak ke topik lain, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu kemampuan Coca-Cola dalam menjangkau pasar global. Jaringan distribusi mereka sangat luas, membuat produk Coca-Cola tersedia hampir di mana saja. Distribusi yang kuat ini tetap menjadi salah satu aset terbesar mereka. Setiap botol Coca-Cola yang sampai di rak toko atau kios di sudut jalan merupakan hasil dari rantai pasokan yang sangat efisien. Namun di balik efisiensi itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Distribusi global yang ekstensif tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit, baik dalam hal logistik maupun pemasaran. Apakah distribusi global yang luas ini lebih banyak memberikan keuntungan atau justru membawa beban tersendiri bagi perusahaan? Sekarang, mari kita bicarakan tentang kompetisi. Coca-Cola tidak sendirian di industri ini. Mereka menghadapi persaingan ketat dari merek-merek besar lainnya seperti PepsiCo yang juga merupakan pemain utama di pasar minuman. Selain itu, di banyak pasar, merek-merek lokal mulai tumbuh dan menawarkan alternatif yang lebih murah dan terkadang lebih sesuai dengan selera lokal. Persaingan ini tidak hanya tentang merebut pangsa pasar, tetapi juga tentang bagaimana merek-merek ini dapat menarik perhatian konsumen. Coca-Cola harus terus berinovasi dan memperbaharui strategi mereka untuk tetap relevan dan memenangkan persaingan ini. Bagaimana menurut kalian? Seberapa besar ancaman yang sebenarnya datang dari para pesaing ini? Dan apakah Coca-Cola bisa terus mempertahankan dominasinya di tengah persaingan yang semakin ketat? Coca-Cola juga menghadapi tantangan besar lainnya, regulasi pemerintah yang semakin ketat.
Di berbagai negara, ada peningkatan regulasi terhadap minuman manis, termasuk pajak gula dan larangan iklan minuman berkalori tinggi kepada anak-anak. Ini jelas merupakan ancaman yang bisa mempengaruhi penjualan dan profitabilitas. Ketika regulasi ini diberlakukan, Coca-Cola harus cepat beradaptasi dengan memastikan bahwa mereka tetap mematuhi hukum tanpa mengorbankan pendapatan mereka. Namun, di sisi lain, hal ini juga sebagai peluang bagi Coca-Cola untuk berinovasi dengan menciptakan produk-produk baru yang lebih sesuai dengan regulasi dan tren konsumen yang lebih sehat. Jadi, bagaimana Coca-Cola harus menavigasi regulasi ini? Apakah mereka bisa mengubah ancaman ini menjadi peluang untuk berkembang? Lalu ada isu lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan masalah lingkungan telah meningkat secara signifikan. Coca-Cola sebagai produsen minuman terbesar di dunia tentunya menggunakan banyak sekali kemasan plastik. Plastik ini menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar yang kita hadapi saat ini. Banyak negara mulai menerapkan aturan ketat tentang penggunaan plastik sekali pakai yang tentu saja berdampak pada Coca-Cola. Namun, Coca-Cola juga telah mulai mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dengan beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan dan mendaur ulang lebih banyak plastik yang mereka gunakan. Tapi, apakah langkah-langkah ini cukup untuk menghadapi masalah yang begitu besar? Bagaimana Coca-Cola bisa memimpin dalam inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan? Dan apakah mereka bisa membuat perubahan yang signifikan sebelum tekanan dari konsumen dan pemerintahan semakin meningkat? Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam strategi Coca-Cola. Dengan kemajuan teknologi pengemasan, Coca-Cola bisa mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, sekaligus memberikan produk yang lebih ramah lingkungan kepada konsumen. Inovasi dalam pengemasan tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra merek Coca-Cola di mata konsumen yang semakin peduli pada lingkungan. Namun, investasi dalam teknologi juga tidak murah dan memerlukan komitmen jangka panjang. Bagaimana menurut kalian? Apakah investasi ini akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Coca-Cola? Dan bagaimana mereka bisa memastikan bahwa teknologi yang mereka adopsi tidak hanya efektif tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen? Dan mari kita tidak lupa berbicara tentang pasar yang sedang berkembang. Di banyak negara berkembang, Coca-Cola melihat peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Di negara-negara seperti India, Afrika, dan Asia Tenggara, permintaan untuk minuman ringan masih terus meningkat. Dengan populasi yang besar dan pasar yang belum sepenuhnya tersaturisasi, Coca-Cola memiliki kesempatan untuk meningkatkan penjualannya secara signifikan di wilayah-wilayah ini. Namun, memasuki pasar baru juga membawa tantangan, termasuk adaptasi terhadap selera lokal, regulasi yang berbeda, dan persaingan dengan merek lokal. Apakah menurut kalian Coca-Cola bisa sukses dalam menaklukkan pasar-pasar baru ini? Dan jika mereka berhasil, apakah ini akan cukup untuk menggantikan potensi penurunan di pasar yang sudah jenuh? Sekarang kita beralih ke pemasaran. Coca-Cola dikenal dengan kampanye pemasaran yang ikonik dan kreatif. Dari iklan Super Bowl hingga kampanye Share a Coke, mereka selalu berhasil menarik perhatian dan menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Mereka tidak hanya menjual minuman, tapi juga pengalaman, kenangan, dan perasaan. Namun, kampanye pemasaran besar seperti ini tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar. Dalam dunia yang semakin digital, Coca-Cola juga harus beradaptasi dengan tren pemasaran baru seperti pemasaran melalui media sosial dan influencer. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi pemasaran tradisional Coca-Cola masih relevan? Atau mereka harus lebih fokus pada pemasaran digital?
Dan apakah kampanye besar seperti ini masih efektif di era di mana konsumen semakin mencari keaslian dan hubungan lebih personal dengan merek? Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu pertanyaan besar. Bagaimana Coca-Cola bisa terus bertahan dan berkembang di tengah segala tantangan dan peluang yang ada? Apakah mereka bisa terus menjadi pemimpin pasar di industri minuman? Atau mereka akan menghadapi kesulitan yang lebih besar di masa depan? Dengan segala tantangan yang ada, dari regulasi, perubahan preferensi konsumen, hingga tantangan lingkungan, Coca-Cola harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap relevan. Setelah membahas berbagai aspek dari merek global ini, apa pendapat kalian? Di mana Coca-Cola menunjukkan kekuatan terbesar mereka? Apa saja kelemahan yang perlu mereka perbaiki? Peluang apa yang harus mereka kejar? Dan ancaman apa yang paling berbahaya bagi mereka? Jika kalian punya pemikiran atau pendapat tentang apa yang kita bahas, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Aku sangat ingin tahu bagaimana kalian menganalisis posisi Coca-Cola setelah mendengar ini. Dan sebelum mengakhiri, pastikan untuk like, share, dan subscribe channel edukasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.